Are you scared? I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will catch you before you know. Kamera rolling, action. Karena hadis Quran masalah sodakoh, nawa itu sodakoh tan dapul bala wajah burizko. Sodakoh itu dapul bala nolak balai, wajah burizko narik rezeki. Itu janji Allah yang tidak pernah bohong. Kunci untuk keberhasilan zakat infak sodako itu yang paling utama, terutama kan sinuni kudu sodako. Saudara kawan, like, subscribe, komen di bawah, share ke media sosial kalian supaya channel saya semakin berkembang dan semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari channel ini, karena di sini ada edukasinya, teman-teman. Dia tinggi jalan, bisa gitu ngawak kosnya, kali itu kamu jadi. Punten pangitan ieu teh ngawagaw waktosna nuju ieu teh bade ieu pada laleson teh pakujan eta. Aya di mana komik dia mah sejaniat dama. Tapi bagaimana? Mohon. Kadang asar ka subuh. Asar ka subuh. Penting mah ya. Oh, mohon. Kalau teh ieu mah dari silaturahmi ngobrol sareng Pak Kuncen itu manawi da urang kan teu apalnya tina sejarahna kumaha sebagainya manawi kersa gitu Pak Kuncen gitu. Ieu teh masihan keterangan panginten abdi bade sagetanan ngadama video panginten gitu upami dikengkeun eta teh. Biasa aja abdi mah. Mohon. Abdi teh YouTuber teh Putra Kama dari Kabupaten Majalengka. Mohon. Terus sareng Kang Krisna. Oh, Trisna, mohon beres. Radio Yusan. Bisa, mohon. Terus sareng kepala dinas. Mohon. Terus sareng Tutis Suasana. Trans. Sanes. Anak Cike. Hijina mah ada Caimus. Mohon. Mangga teknisnya udah kumaha? Ya mohon jaroh lawe panginten utamina atas insyaallah jarokna bravo bagian gitu mohon aduh Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mbah Gabung, Mbah Naibah, sekali Mbah Cukup Jabarisa. Nas'alukal safa'ah wal barakah wal ijazah wal ijabah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa alihi wa dzurriyyatihi lahum al-Fatihah. Alhamdulillah.
Mangga. Apa di mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Misteri People dimanapun kalian berada, ketemu lagi di cerita misteri malam Jumat Kang Rudi Channel. Dan malam hari ini, atau bukan malam ya, sekarang mau menjelang sore ya. Menjelang sore. Saya dengan Ayuda, kebetulan kami habis dari Majalengka. Sambil menunggu jalan ini kosong, kami mampir ke makam keramat Marongge. Dan alhamdulillah kami berdua bisa bersilaturahim dengan Pak Kuncen ya hari ini. Alhamdulillah, yang dimana beliau ini sebetulnya mantan kepala desa, teman-teman. Oh, mantap. Mantan kepala desa paling lama mungkin Pak ya? Iya. Paling lama. Paling lama 8 tahun. 8 tahun. Nah, tuh. Alhamdulillah. Kalau sekarang mah kan per 5 tahun, teman-teman. Dulu mah enggak, 8 tahun, 10 tahun mungkin bisa juga ya, Pak ya. Aduh, mantap. Nah, sama juga dengan tempat kerja saya sekarang, cuma saya sekarang berubah jadi kelurahan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mengungkap sejarah, fakta, mitos, dan hal-hal yang berbau mistis yang berkembang di masyarakat, terutama di situs makam Marongge sekarang, teman-teman. Karena banyak juga di luar ini berita-berita yang sangat menyimpang atau berbelok, sehingga mencoreng sedikitnya nama tempat ini, teman-teman. Nah, kita langsung ini berkenalan dengan Pak Kuncennya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum punten Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Silakan Pak, dikenalkan dulu namanya siapa, mungkin buat teman-teman yang belum tahu Bapak. Silakan dikenalkan dulu dan apa profesinya. Mangga Pak. Mangga. Alhamdulillah, terima kasih. Nama saya Ahmad Sadeli. Pak Ahmad Sadeli. Lahir 18 Februari 1972. Jadi udah menjelang 50. Alhamdulillah masih Sebentar sehat. lagi setengah abad. Alhamdulillah masih sehat Bapak. Saya kira umurnya 30 tahun. Ini masih muda ini. 30 tahun. Kalau saya yang apa tuh lihat tua ya. Mangga Pak, kumaha Pak? Ya, insya Allah mungkin saya nanti akan memaparkan tentang tadi yang dimaksud. Ya. Cuman barangkali dari SIA yang akan memberikan dulu seputar pertanyaan atau apa silakan. Betul. Karena setelah perkenalan, saya namanya Ahmad Sadeli. Ahmad Sadeli. Mantan kepala desa Marongge dan sekarang udah intinya megang makam keramat ini udah 15 tahunan. 15 tahunan, Masya Allah. Lama teman-teman, 15 tahun itu lama teman-teman. Saya aja belum tentu bisa ya 15 tahun ya. Walaupun di tempat saya pun juga ada apa makam keramat, tapi ya saya masih belum mampu lah gitu ya. Silakan teman-teman di sana. Nah Pak, maaf sekali nih saya mengganggu waktu Bapak, pengintian waktunya Bapak beristirahat, mungkin untuk bertugas nanti malam Pak ya mungkin ya. Nah, saya yang pengen tahu nih Pak, sejarahnya dulu Pak, sejarah dari makam keramat Marongge ini seperti apa sebetulnya Pak? Iya. Marongge itu banyak orang yang mengira itu adalah sosok seorang tokoh. Ya. Yang jelas Marongge itu nama wilayah. Ini nama kampungnya Kampung Marongge. Desanya Desa Marongge, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang Timur ini. Oh, Sumedang Timur. Berarti paling ujung mungkin. Paling ujung Sumedang, ujung timur Sumedang. Perbatasan dengan Kabupaten Majalengka. Ya. Nah, jadi Marongge itu bukan nama tokoh, cuman karena kebetulan makam keramatnya ada di Kampung Marongge sehingga dinobatkan namanya Makam Keramat Marongge. Makam Keramat Marongge desa ini memiliki 5 kampung. Yang pertama Kampung Babakan Marongge Hilir, terus Kampung Marga Hurip, terus kampung ini Maronggenya, terus ada 2 lagi cantilannya yaitu Kampung Cisaar sama Kampung Nagrak. Jadi 5. Jumlah penduduk sekarang udah kayaknya udah nyampe di 3.000 lebih lah. 3.000 lebih Masya kayaknya Allah, 3.000 ya. 3.000 ya. Marongge itu bukan nama tokoh. Tapi nama kampung. Jadi tokohnya karuhun yang dinobatkan yang orang banyak dikunjungi, dikeramatkan lah, yaitu
namanya yang pertama Mbah Gabung, Mbah Gabung. yang kedua Mbah Naibah, Mbak Nabai. Mbah Naidah, Naidah. Mbah Setayu, dan Mbah Haji Putih Jagariksa. Putih jaga risa. 5 ya. Lima orang. Menurut sejarah orang tua dulu, karena kita tidak ada yang persis tahu. Ya. Betul. Karena apa? Karena orang tua ke orang tua ke anak terus sampai saat ini. Tokoh ini adalah bukan asli orang Marongge. Jadi orang Marongge tidak ada yang berani berikrar bahwa saya keturunannya. Oh gitu. Iya. Di dalam cerita konon orang tua dulu ini adalah dari kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram. Nah, wallahu alam, apakah ini kelasnya putri raja atau tentara wanita? Iya benar. Itu belum ada kepastian. Nah, itu yang Nah, penasaran. intinya yang jelas saya menyatakan bahwa ini adalah waliullah, Waliullah. kekasihnya Gusti Allah, orang suci lah. Betul, Dan betul, mungkin betul. pasti orang sakti. Nah, Iya. betul Sehingga ya. apa? Ciri makam keramat adalah makam waliullah. Cirinya orang dari manapun pasti berdatangan Pasti ke berdatangan. makam keramat. Beda kalau kita nanti meninggal, belum tentu ya. Nah, Tentu. betul Pak. Anak betul. istri kita belum tentu. betul. Bisa setiap hari, setiap bulan, setiap tahun juga kadang-kadang anak kita kalau suaminya jauh atau istrinya jauh, udahlah kirim doa saja. Baru bisa ngelihat Yap. ke, karena kita bukan yang golong waliullah. Jadi Pilih. makam keramat itu, nah itu Nah, cirinya makam cirinya. keramat adalah pasti dikunjungin banyak orang. Alhamdulillah kalau ke sini malam Jumat biasa nyampe 200-250 orang pengunjung. Kalau malam Kliwon nyampe 500-400. 500, Nyampe rata-rata 400-an pengunjung ke makam Marongge, alhamdulillah. Nah, jadi makam keramat Marongge itu karuhunnya tadi Mbah Gabung, Mbah Naibah, Mbah Naidah, Mbah Setayu, dan Mbah Haji Putih Jagariksa. Jadi Marongge itu bukan nama seseorang tapi nama tempat, dan karuhun ini bukan asli menurut cerita konon orang tua di sini, bukan asli orang Marongge. Bukan asli Sehingga orang Marongge. nggak ada dari sekarang ini orang yang mengakui bahwa saya keturunannya. Iya. Nah, itu Marongge. Teman-teman itu ya sejarah singkatnya dari Pak Kuncen. Semoga ini jadi pelajaran juga lah buat Ya, kita edukasi, semua. Edukasi lah ya. Yang lebih jelasnya Ya, edukasi ya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misalkan kalian mungkin baca literatur juga bahwa yang namanya punggawa Mataram, Pajajaran itu kan petilasan mereka tuh banyak Banyak. menyebar Iya. gitu. Mm. Nah, salah satunya mungkin yang ini. Mm. Nah, sekarang Pak Kuncen saya mau tanyanya. Kan ini faktanya nih bahwa di makam ini sebenarnya yang dikeramatkan oleh banyak orang itu banyak sekali bertebaran berita-berita yang miring, Pak Kuncen ya, Tentang Nah. pelet. tentang pelet dan lain sebagainya. Itu menurut Pak Kuncen seperti apa, Pak? Jadi menurut pendapat saya begini, memang semua orang berasumsi kalau jarak ke Marongge intinya pengen pelet. Pelet. Menurut pendapat saya pelet di situ pelet asihan, artinya luas. Intinya bukan asihan tanda kutip Ya. Ya. laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Jadi ini mah menurut pendapat saya asihannya tuh asihan ke semua Ke orang, semua. semua lini, semua istilahnya semua untuk halayak dalam kehidupan. Orang yang berjualan kalau banyak yang welas asih mungkin jualannya laku. Nah, Karena itu. senang ke orang yang jualannya. Benar. Di kantor para pejabat mungkin kalau dipika seneng sama pimpinannya gitu ya. atau disegani sama anak buahnya. Betul. Nah, itu termasuk asihan. Asihan. Orang yang mau jualan, orang yang mau bisnis, jadi datang ke sini. Betul. Teman-teman juga mungkin juga pernah kita bahas ya terkait dengan jimat, asian dan segala itu macam. benar ya, yang kemarin. Pernah kita bahas di episode yang sebelumnya dan mungkin juga ditambah dengan beliau ini termasuk juga yang Ya. sudah menekuni itu, dan juga teman-teman juga tadi dengar ya, Ya. ada yang tanda kutip, mari kita luruskan. Luruskan. Iya. Makanya dengan yang tadi saya bahas juga dengan Kang Ludi, Ya. bahwa itu jimat ada terbagi beberapa macam, Ya. dan termasuk juga yang orang seling berkata meling, wah saya taunya ke Marongge itu pelet. Pelet. Ternyata dari Pak Kuncen sendiri itu asihannya luas, Asihan. bukan cuma hanya sekedar pelet aja Betul, gitu. Betul lah. Ya,
Terus Pak Kuncen nih termasuk yang saya ini juga sangat menarik ya, begitu mendengar yang gabug mungkin saya juga sedikit baca literatur, hanya sedikit ya, cuman begitu saya tadi di perjalanan saya pribadi merasa seperti intuisi memanggil gitu. Sosok seperti apakah Mbah Gabug sampai ke yang Naiba, Naida, terus yang saya tahu Haji Putih gitu ya, mungkin bisa diceritakan gitu sampai istilahnya meluas, bahkan mungkin orang-orang yang nggak cuman penjuru negeri aja ya, bahkan yang di luar negeri juga yang mungkin TKI kita yang sudah pernah itu juga ada yang pernah mendengar. Saya ke Marongge, makanya saya bisa kepake di Cina katanya. Mungkin juga bisa diceritain sama Pak Kuncen gitu. Jadi sosok Mbah Gabug itu adalah seorang istri. Wallahu alam nama aslinya siapa? Karena kalau menurut orang Sunda, orang Gabug itu ya orang yang tidak punya keturunan. Jadi intinya mungkin karena dia orang yang jelas lah, orang yang sakti, bisa mungkin sekelasnya dia mah bisa menerawang ke depan. Jadi kalau ada dulu katanya ini Marongge itu, Karuhun Marongge itu jadi berebutan para raja-raja. Bayangkan kalau salah satu orang raja ada yang diterima, mungkin dampak yang akan terjadi adalah peperangan. Jadi sehingga milih tidak ada yang diterima. Jadi makanya dinobatkan nama Mbah Gabug itu, apakah itu memang nama aslinya ataupun memang nama samaran saja. Sebutan mungkin ya. Mbah Gabug, Mbah Naibah, Mbah Naidah, Mbah Setayu adalah istri. Hanya Mbah Haji Putih Jagariksa yang laki-laki. Nah seperti itu. Jadi dengan cara dia menolak, sehingga mungkin di saat itu terjadilah ketentraman, tidak terjadi peperangan. Cuman mungkin cara penolakannya itu tidak kayak anak-anak zaman sekarang ya. Kalau anak cewek zaman sekarang kalau di istilahnya mau dilamar mau di apa, paling nolaknya lu mah nggak level. Ini malah cerita lagi dan seperti itu. Bukan kayak zaman sekarang. Jadi bahasanya bukan nggak level. Dengan ilmu dan kesaktiannya dia bisa menolak para raja yang mau datang. Diadukeun heula. Jadi kalau ada raja yang datang, dia suruh nandingin ilmunya katanya. Dibawalah pergi ke Kali Cilutung. Nah dia cuman membuang atau nyemplungin kukuk, tahu nggak? Kayak botol itu yang itu sejenis labu. Sejenis labu kayak labu yang labu kalau memang sudah tua kering bisa dipakai buat bawa air, dan kalau dicemplungin ke air dia bakal ngapung lah, ngambang. Betul. Si kukuk itu otomatis kalau di air itu kan pasti hanyut ke hilir. Nah dengan ilmunya katanya, nggak tahu pakai ilmu cara bagaimana, kita kan mau alam. Cuman si kukuk itu setelah hanyut ke hilir bisa mudik lagi ke Girang, bisa balik lagi. Nah, dengan kesaktian ilmu asihannya itu jangankan ke manusia, katanya sejenis benda mati saja kukuk bisa kembali, bisa nurut balik. Nah itu ilmu asihannya bisa gitunya. Masya Allah, sakti. Nah itu kukuknya banyak yang nyari nggak sampai sekarang Pak Kuncen? Wallahu alam, kalau saya kira mah kalau kukuk pernah ada itu mah hanya media saja. Media saja, pasti itu media saja. Karena kalau dulu kan belum banyak yang botol aqua. Saya punya ilmu zaman sekarang aqua mudik saya bikin nggak. Balik lagi. Saya jadi orang. Pak Abu udah teh kurang mah alukeun. Betul, hayo ka dieu. Nah, gitu. Jadi kalau saya aqua mudik, karena kukuk jarang sekarang. Orang sudah beralih profesi lah, itu dianggapnya sayuran yang memang kurang apalah. Jarang sekarang, jarang ada yang nanam. Dulu mah jelas orang-orang tuh setiap itu pasti ada. Karena apa? Kalau yang tua bisa dibuat bawa air ke hutan. Karena belum ada kompan, belum jeligen, belum ada. Bawanya pakai kukuk. Nah itu hanya media saja. Wallahu alam. Kalau ada orang yang ini kukuknya Mbah Gabug, saya tidak percaya. Cuman pernah nggak Pak Kuncen ketika Bapak menjabat sebagai kepala desa, misalkan ada di satu RW atau satu tempat yang mengkhususkan pembuatan kerajinan kukuk, pernah nggak Pak itu? Belum.
Hanya sekarang dipakai profil ikon Desa Marongge itu pas di Tugu perbatasan Oh, tuh. Tugu Suwo, yang ada ini. kan gambar nah itu. Oh gitu. Nah, Iya, dibikin lewat. ikon Desa Marongge lah, ya. ada kukuknya, Ada kukuknya. gitu. Karena kalau Dari dibikin situ sebuah sebenarnya kerajinan bagus tuh kayaknya ya. kayaknya Buat karena itu bisa dibentuk loh kalau kukuk tuh. Jadi sejak kecil mau dibikin gede di bawah terus ada pegangan bisa. Nah, itu ya. Caranya ya pakai tali. Pakai Jadi tali. biar membesar yang di talinya tetap kecil kayak ada lehernya Lehernya gitu. gitu ya, Kendi, iya. itu bagus. Saya kemarin pernah di Majalengka ada orang yang nih cenderung waduh saya belilah seberapa, wah susah cenderung bikinnya. Saya dibeli mau berapa? Iya, iya, iya. Bagus gitu. Betul. Kayak dibikin Iya. kayak pada kukuk itu Kukuk gitu. asli kukuk. Waduh, Nah, saya bilang. teman-teman itu kalau kalian Jadi yang dari mau situ. berbisnis itu sebetulnya dari orang mau otak bisnis aja. Jadi teman-teman itu salah satu cara lah. Kalau kalian misalkan punya keahlian, punya kemampuan untuk menciptakan sebuah karya seni berupa kuku yang Kenapa jarang tidak sekali. ya? Kenapa tidak teman-teman? Kenapa gitu tidak? ya? Nanti apa bisa join sama Pak Kuncen? Pak Kuncen. Ya Pak ya. Nah, dari perjalanan seperti itu sehingga sampai sekarang saat ini di kadang-kadang ada yang saya kalau jaroh ke Marongge kalau tidak mandi di Kali Cilutung kurang afdol. Abdol ya. Nah, mengingat dulu itu sebenarnya Kali Cilutung itu media untuk bertanding ilmu sebenarnya. Sebenarnya Sehingga, arena ya. sehingga Adu banyak kejajaden nah, gitu ya, gitu, Pak. banyak yang diasumsikan kalau kita mandi di Kali Cilutung itu intinya lebih afdol. Lebih afdol. Nah, tapi kalau saya kupas bahas menurut pendapat saya memang lebih baik karena apa? Mandi itu kan menjaga Bersih. kebersihan. Siap. Betul. Secara medis dokter kalau kita mandi orang berjarah ke sini dari Bandung bau keringat terus mandi dulu pulang Betul. ke Bandung kan seger. Seger. Iya, benar Kebersihan benar. sebagian dari Medis iman. dokter seperti Kebersihan itu. lebih. Betul, Sehingga betul kalau juga. ke sini ada semacam alat-alat yang suka dibawa di warung-warung udah disediakan. Ya. Ada air, ada kemenyan, ada bunga. Nah, itu adalah bukan menurut pendapat saya itu bukan sesuatu hal yang dengan itu kita bisa diijabah doa. Itu mah hanya Media mitos, mungkin ya. hanya budaya. Budaya dari dulu kalau ke sini, tapi yang mudah-mudahan karena airnya yang kita kayak tadi tawasulan, air doa tawasulan ya. mudah-mudahan jadi air barokah. Itu yang mujarabnya Diminum, teman-teman. nah Doanya itu yang Wah. lebih mujarab ya. Iya, benar-benar. Saya selalu itu. Betul, Dan betul. banyak orang yang kesini mungkin hampir semua kadang-kadang berbicara, Pak Kuncen, saya tuh udah berkali-kali kesini tapi belum dijabah doa. Itu pertanyaan yang bagus. Tapi kalau kita menerangkannya kurang pas itu akan menjadi Nah, mirip. betul, betul, betul. Saya selalu berpendapat begini. Orang yang datang ke Marongge pasti dua hal. Yang pertama pengen diijabah doa, yang kedua pengen lancar usaha, banyak rezeki, banyak duit. Udah semuanya itu. Betul. Ijabah doa ya keinginannya apa saja, yang jualan, yang di kantor, yang ya Ya, pokoknya profesi doa, lah ya, semua doa, profesi. doa, Nah, ya. saya bilang kalau kita pengen dijabah doa, awas penghalang doa jangan dilakukan. Apa yang jadi penghalang doa manusia? Hadis Quran, Betul. barang siapa orang yang makan barang haram satu suap, maka 40 hari doanya akan terhalang. Quran. Iya. Jadi Betul, kalau pengen dijabah doa, jangan sekali-kali makan barang haram. Nah, tuh, ingat, Satu dengerin suap teman-teman. 40 hari 40 awal, hari. bukan Iya. 4 hari. Contohnya begini. Kita punya rezeki karena barang haram kalau saya menerangkan kalau dapat nyuri, dapat nyolong 100% itu haram. betul. Ini mah barang haram yang orang suka lupa, para pengusaha, pejabat, pedagang, swasta dan lain sebagainya adalah barang haram dari rezeki yang halal. Nah, Itu yang disebut dengan zakat mal, zakat penghasilan. Ya. Itu yang jadi penghalang doa. betul, betul. Makanya saya suka meluruskan, saya mah punya tetangganya, saya mah punya saudaranya sirik itu nih, jangan. Kita mah husnudzon saja, jangan Betul. suudon ke orang. Yang jelas mah saya tanya ibu. Minimal pertanyaan saya, kalau ibu punya 100.000 rezeki dikasih orang, dikasih saudara, dapat bisnis, dapat jualan, dapat apa, yang haramnya berapa? Orang jarang banyak bicara Jarang. karena Betul. tidak paham. Tidak paham. Nah, jadi yang menghalangi doa itu bukan orang syirik, bukan orang yang merasa benci ke kita, yang jelas mah barang haram yang dimakan. Makan. Ibu bapak punya 100.000 rezeki hari ini adalah 2,5%-nya itu zakatnya harus dikeluarkan. 2.500 kebelikannya ke kerupuk, ke gorengan, hitung.
Kerupuk di sini 2.000 satu bungkus gede Ya, begini. betul. Tidak mungkin orang satu makan kerupuk, satu suap tidak mungkin. Ya, betul. Anggap 10 suap lebih, 10 aja dari 2.500, dari 100.000 rezeki. Udah 10 suap kali 40 hari tadi. Ya, Jadi 400 hari. Wah. Setahun 365. Ya. Jadi kalau punya rezeki 100.000 nggak di Jakatan, setahunan doanya nggak diijabah. Masya Allah. Apalagi yang punya gaji sebulannya 5 juta. Itu Di sini tukang kulit cangkul saja sudah sampai sore begini 100.000. Apalagi di kota di Bandung, Jakarta Iya, ya. betul, Sehari nggak ada orang yang digaji 50.000. Awas tuh, Nah. penghalang doanya itu. Zakat jangan lupa Jangan lupa ya, teman-teman ya. Karena tidak ada orang yang sengsara, tidak ada orang yang miskin karena bayar zakat Bayar atau sedekah dan lain sebagainya. Nggak ada. Nggak ada. Malah tambah kaya Pak Nggak Ustadz ya. Tambah kaya. Tuh, betul. Nah, Zakat, teman-teman. kalau kita harus pandai-pandai cara memilah dan memilih. Kepada siapa zakat yang paling pas kita kasihkan? Ada 8 asnaf. Ya, betul. Yang pertama adalah fakir miskin. Betul. Jadi kalau mau zakat jangan dulu ke ustadz, ke kiai. Fakir miskin, yaitu jompo atau yatim piatu. Nah, Nah, itu. zakat ke situ. Betul. Nah, jadi ke nomor 1 kan kesananya ada boalap, gorim, pisabilillah dan lain sebagainya. Ya, Pokoknya ada 8 siap. asap. Ke nomor 1 fakir miskin, yaitu jompo dan yatim piatu Ya. kalau zakat. Nah, setelah zakat, yang kedua kalau kita pengen gampang lancar usaha. Ibarat kita kalau mau mancing, kalau nggak pakai umpan, dapat nggak kira-kira? Nah, iya. Atau pasti umpannya dapat ya, dapat teman-teman. mumut di tempat sampah, kira-kira dimakan nggak? Ya. Jadi kalau mancing, kalau bisa mah kita mau mancing besok minggu, istilahnya malam minggu ikan sudah nanya, Pak, mancing Mancing nggak nggak, besok? Pak? Nyamperkeun ka urang. Mancing moal. Mancing Moal, mah, urang nah lagi. itu. Nah, jadi kalau kita mau mancing rezeki juga sama. Betul, betul. Sok selagi punya bersodakoh lah. Nah, sodakoh yang paling bagus adalah ada sodakoh plus, kayak haji plus, umroh plus. Yang bagaimana yang plus? Yaitu sodakoh yang langgeng, yang termasuk dan tergolong amal jariah sodakohnya. Kalau si sodakoh ke fakir miskin, maka 1 kali pahalanya ditulis malaikat. Amin. Tapi kalau si sodakohnya sodakoh plus, yang disebut amal jariah, amal yang langgeng, si di tempat tinggal si ada pembangunan masjid, ngasihnya semen 1 sak, besi 1 batang. Selama itu masjid berdiri, maka pahalanya ketika kita sudah meninggal ngalir terus. Subhanallah. Jadi kalau mau Alhamdulillah. sodakoh, kalau ada kesempatan cari yang sodakoh plus. Di jalan ketemu panitia masjid, ngasih. Sebab itu ada amal jariah, amal yang langgeng. Terserah panitia kayaknya nggak benar, kita mah udah Yang sodakoh. penting sodakoh. Sudah Itu niat malaikat gitu ya. dan Allah yang Oh. hanya tahu. Sudah Kita niat mah ya, Pak Kuncen. niatnya sodakoh amal jariah, ya sudah. Nah, jadi kita pilih-pilih. Karena kalau sodakohnya ke orang mungkin dimakan, setelah makan besok ke WC. Iya, betul. kebuang. Nah, itu kebuang. secara logika. ya, Kalau ngasih Jangan- semen, Ya. ngasih besi 1 batang, bikin gardu, bikin posyandu, bikin musola, Ya. yakin selamanya itu. Insya Allah. Nah, disitulah. Benar, Jadi kita benar, harus benar. bisa pinter pilih-pilih biar apa? Dengan modal sedikit keuntungannya banyak, sama saja kan urusan akhirat juga. Betul, betul. Orang suka berasumsi, memang secara logika harta itu tidak dibawa mati. Yang tidak disodakohkan dan tidak zakatkan, ya kalau disodakohkan ke bawah mati. Nah, itu dia kan Mama. Secara logika Ya. memang. Ya. Jadi intinya kita jangan terlalu sayang buat zakat dan sodako. Nah, itu betul. Karena betul. secara lahiriah ya memang tidak dibawa Bawa mati. mati. Coba saya mati duluan sama istri, dicopot nggak ini? Buat kata istri, oh buat nyari lagi. Mantan pacar dulu. Kan bisa saja. Iya. Yakin itu. Iya. Yang dikubur mah ditinggalin gitu. Nah, kalau saya banyak rekeningnya di bank, apa mau diselip nanti di kain kapan? Kan di akhirat mah. Yang bekal beli bala-bala. Nah, di akhirat mah Mau diri nggak ada aja. ATM. Awas, di akhirat itu tidak ada soto babat, nggak ada. Nggak ada. Jonde lewat pun nggak Nggak ada. Tapi siksa malaikat yang jelas. Nah, itu. Karik kenaran nama apal wae. Itu yang jelas ada siksa malaikat. Ya, Nah, itu benar. yang perlu kita. Betul. Jadi menurut pendapat saya, awas, harta benda itu yang paling jauh. Kita punya istri cantik, anak cantik, segala macam, anak pintar segala macam. Pokoknya istri. berlimpah gitunya apapun. Tiba-tiba kegoda dengan Facebook, akhirnya berpisah jauh lagi karena itu harta benda. Penyakit tuh. Penyakit. Mulai dari nol lagi ya Dari nol Harta kawan-kawan. benda awas yang paling jauh. Orang punya pabrik kebakaran 2 jam,
habis. Nah itu. Iya. Sesungguhnya yang paling dekat itu adalah hanya kematian. Bayangkan sekelas artis saja, Jupe Olga banyak duit ke Singapura tak, mati enggak? Tetap saja. Sama. Jadi mati mah nggak kenal orang tua, orang masih muda, orang cakep, orang jelek, orang kaya, orang miskin, Betul. pejabat, rakyat, mati Sama tidak semua ada. ya, mati. Nah, jadi orang yang paling baik adalah orang yang mengingat kematian. Nah, itu. Mudah-mudahan dengan jaroh ke Marongge, ngelihat makam di sekelilingnya, jadi kita ingat mati. Mati. Nah, betul. Karena orang yang paling baik adalah orang yang selalu mengingat kematian. Ya. Ibarat kita mau ke jalur yang tidak benar, kalau ingat mati, aduh bagaimana kalau kita besok mati, apalagi musim corona begini ya. Iya, Orang benar, sehat benar. bisa mati, Ya. kayaknya akan mundur ke belakang karena ingat mati. Ingat Nah disitulah mati mah nggak ada orang yang punya Fortuner dibawa ke makam, udah susah tetap aja digotong Betul. orang. Itu kendaraan terakhir. keranda mayat. Nah, jadi mati itu memang tidak bawa apa-apa, hanya yang dibawa mah kalau hartanya yang dijakatkan sama yang disodakokan Nah, itu itu. akan dibawa. Akan dibawa. Makanya jangan sayang. Nah, itu. Karena hadis Quran masalah sodakoh, nawa itu sodakoh tandapul bala wajabur rizqo. Sodakoh itu dapul bala nolak balai, wajabur rizqo narik rezeki. Itu janji Allah yang tidak pernah bohong. Betul. Pasti. Pasti. Hanya mungkin kalau doa mah Allah itu tidak akan semua orang diijabah. Bayangkan kalau semua orang diijabah, menurut pendapat orang akan sengsara atau akan senang? Ya akan sengsara. Sengsara. Jadi kalau doa semua diijabah, nggak ada orang yang berdoa, ya Allah saya mah kasih saja harta yang sedikit, kan nggak ada. Nggak ada. Pengennya sawah berhektar-hektar, Berhektar-hektar. mobil Oh, berpuluh-puluh, uang berjuta-juta, diijabah semua sama Gusti Allah. Siapa yang mau jadi supir pribadi? Nggak ada. Siapa yang mau nyangkul? Wah, Nggak ada. Disitulah kesengsaraan. Jadi Allah Ya. mah maha segalanya. Ada yang sederhana, ada yang miskin, Ya. buat bisa bekerja di orang yang kaya. Orang kayanya bisa senang. Ya. Tapi orang kaya harus mikir apakah kesenangan akan di dunia saja, kalau mau di akhirat nanti sebagian atau tujuan di akhirat ya tadi sodako. Biar jalan terus. Karena di dunia mah tadi ya, Iya. kita punya harta banyak nggak dibawa. Betul. Kalau tidak disodakokan, Nah, tanda itu. plus. Kalau disodakokan banyak ke bawah. Iya, justru. Jangan salah, orang yang banyak hartanya, pertanyaan lebih banyak. Dari mana kau dapatkan harta? Kemana kau jalankan harta? Ya. Gitu. Jadi awal dengan akhir ditanya. Pasti Ya. ditanya. pasti. Kalau kita mah orang biasa, mungkin pertanyaan sederhana saja dibandingkan orang-orang yang kaya. Nah, disitulah. Itu teman-teman ya. Sekarang begini, persiapkan diri kalian, karena kenapa kita tidak tahu datangnya kematian itu kapan. Kalian sudah punya bekal apa untuk dibawa mati? Ya. Betul. Ustaz. Jadi sodako itu ada keterangan para ulama adalah ibadah yang paling disenangi Gusti Allah Betul. dibanding yang lain, dibanding sholat sunnah, dibanding puasa sunnah, dibanding dengan wiridan Yang tiap hari termasuk amalan sunnah. itu. Itu lebih seneng Allah itu dengan sodako, sehingga diibaratkan sodako itu ibaratnya kalau kita bersiraturahmi ya. Kita bersiraturahmi ke saudara, ke teman, ke orang tua, apalagi ke teman lama. Minimal kita bersiraturahmi adalah mengucapkan assalamualaikum. Betul. Karena kalau si A masuk perumahan mewah tidak assalamualaikum, dikejar pasti sama satpam. Ini orang mau apa? Ya, tapi kita Ya, datang ke benar-benar. rumah orang, assalamualaikum. Sebelum kita minta dibuka pintu, pembantunya udah buka pintu. Betul. Kalau buka pintu sebelum kita, saya udah lama ini berdiri mau duduk, enggak kan? Enggak. Pak duduk dulu. Ya. Sebelum minta, Betul. sebelum ngobrol sama teman kita yang masih di dalam, Ya. kita nggak mungkin kan, kalau silaturahmi, tolong dong saya pengen minum, kan nggak Nggak mungkin. mungkin. Tapi pembantunya udah siap, Pak silakan minum Iya. dulu. Baru ngobrol. Baru ngobrol. Setelah siang hari perut lapar, Ya. akankah kita walaupun ke teman, Ya. punten saya pengen makan, nah nggak mungkin ya. Iya, nggak Tapi mungkin. yang punya rumah Saudaranya kita makan dulu persiapan. Setelah makan ngobrol lagi sampai sore larut malam, apalagi kalau musim hujan. Pernahkah kita tolong Aisyah mau nginep saja, kan enggak. Iya. Tapi yang punya rumah, saya masih kangen nginep aja dulu. Ya. Jangan Jadi dulu ada pulang. keterangan sodakoh itu sebelum kita minta, Gusti Allah mah pasti menyiapkan. Karena dengan sodako. Senang sodako. Alhamdulillah. Jadi harus senang sodako teman-teman ya. Biar Karena sodako itu melancarkan segala urusan kalian. Percaya tidak percaya harus percaya, itu di Iya. Quran ada ya. Iya. Ustaz, ya. Jadi yang Jelas. datang ke Marongge banyak yang diijabah, mungkin karena banyak tamu pada kesini, bukan karena saya sebagai kuncen, tapi Allah Iya. yang Nah, yang meridoi
terus orangnya mungkin rajin sodako sama dibersihin badan dengan zakat. Nah, Jadi orang kesini, Pak saya pengen ngebersihin badan, ya mandi habis 12 bak juga kalau zakatnya nggak dikeluarin, ya kotor. Nah, itu masih cara medis dokter. Ya. Iya. Coba mandi pakai bunga, pakai wangi kan Segar, minyak ya? Segar. bersih secara medis. Tapi dalamannya kalau zakatnya apalagi orang kaya zakatnya enggak, wah Nah, itu yang akan bikin sulit. perasaan kita nanti ketika meninggal, kenapa malaikat saya malah ditimbangnya banyak ke situ? Tidak terasa dikasih umur panjang, dikasih rezeki lebih dari orang lain, zakatnya Nggak di- menumpuk nggak dibayarkan, ya pasti berat ke di situ tidak akan bisa mengelak. Nah, Kalau kita tidak sedikit-sedikit Sedikit. zakat. Zakat. Kita punya nih, punya penghasilan. Manusia punya rezeki tiap hari pasti lah Setiap. punya. benar. Itu sering orang yang saya lupa. Benar. Benar. Sering lupa. Sering Nah, lupa, itu ya. teman-teman ya. Itu memang nggak kerasa lah sama kita ya, sesuatu yang kecil itu suka sering dilupakan. Kalian itu bisa seperti sekarang itu karena ada rezeki dari Allah. Betul. Allah memudahkan segala urusan kalian teman-teman. Dan Allah hanya minta satu, kalian harus ingat sama orang lain, yaitu dengan apa? Dengan cara berzakat, Berzakat, dan bersedekah. bersedekah, gitu ya. Karena banyak sekali orang-orang atau rezeki orang itu lewat kalian teman-teman. Jadi perbincangan kita semakin menarik, dan sebelum saya tutup saya juga mau tanya, Yuda mau ada yang mau tanya lagi? Mungkin kalau untuk saya pribadi seperti yang pernah di episode yang saya pernah kita putar ya. Dikit ya. Jadi sebetulnya kita bertujuan ke tempat-tempat yang seperti ini bukan hanya untuk menakut-nakuti ya. Kita tidak ada istilah untuk menakut-nakuti teman-teman, tapi kita ini mengungkap fakta sejarah serta edukasi ke teman-teman. Edukasinya. Jadi kalau misalnya lihat teman-teman, wah ini tempatnya sakti nih, sakral, ya jelas gitu. Ya. Ya jelas itu sakti, misalnya itu nggak usah ditanyain lagi. Tapi apa manfaat di balik ketika kita datang? Nah contohnya adalah bersilaturahmi dan Pak Kuncen. Ya, Kita mengetahui secara tidak langsung yang di sini siapa, apa konklusinya secara tidak langsung atau petuah yang baik buat kita. Dan terutama yang untuk beragama Muslim nih adalah petuah ketika kita kembali lagi kepada kitab suci kita pribadi, yaitu Al-Quran. Iya. Ya. Betul. Jadi kalau untuk teman-teman yang misalnya memang mau ziarah ke sini ke Marongge, jauh-jauh deh. Pokoknya pikiran bahwa pikiran itu untuk hal yang tidak baik, terutama betul. niatan ke sini ingin tadi yang karena terkenal di sini pelet ya. Ya. Ingin saya pengen supaya itu jadi milik saya. Bukan jadi milik saya, itu milik Allah semuanya. Ya, jadi saya tekankan ke pribadi teman-teman kalau mau ziarah ke sini, niatan yang baik, karena sesuatu niatan yang baik yang tadi Pak Kuncen bilang, Kang Ludi bilang, ditambah lagi dengan sodakoh yang tadi dikasih tahu sama Pak Kuncen, itu akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Karena apa? Setiap yang kita jalani semuanya itu bakal berupa berkah. Masalah apapun pasti bisa dilewatin. Betul. Insya Allah pasti bisa dilewatin. Bukan saya yang ngomong atau bukan siapapun yang ngomong, tapi saya merasakan sendiri hal itu. Ya, benar. Ya. Saya sampai bisa jauh-jauh ke sini bukan hanya misalnya, Kang Yuda kayaknya dapat ilafat, dapat ke sini secara tidak langsung datang ke sini karena dapat mimpi atau apa. Memang betul, saya rasakan sendiri kalau untuk secara gaib, tapi di balik itu adalah bukan hanya untuk sesuatu hal yang mencari hal yang gaib. Jelas di sini untuk bertadabbur ilmi. Ya, betul. Tambahnya lagi adalah untuk insya Allah barangkali ada yang memang doa kita bisa terijabah lewat tempat sunyi ya. Betul. Mungkin kalau di kota mah Pak biasanya kan sok gandeng gini kan. Iya. Sok banyak di berisik-berisik kota mah jadi gandeng tidak fokus. Iya, Akhirnya berdoa kita ya. cari tempat-tempat yang memang istilahnya buat menenangkan diri. Ya. Karena di kota bukan masalah doa tidak terijabah, di tempat manapun semuanya doa bisa terijabah. Tapi yang jadi masalah adalah ketenangan diri kita pribadi. Itu benar. Itu yang sering orang-orang juga lupain gitu pada dasarnya. Oh ya Allah, ternyata urusan saya malah berantakan. Ternyata anak saya ternyata sampai sekarang belum bisa apa yang saya mau. Ataupun misalnya karir saya kok masih begini-begini aja. Ternyata mungkin kadang-kadang doa kita tidak fokus. Nah, kadang-kadang begitu kita berdoa, kita tidak khusyuk, malah kita berpikir, wah kayaknya nih orang pas begitu kita doa khusyuk nih, kita malah pikiran orang itu kayaknya mau ngomongin saya atau gimana. Nah, justru mungkin
dengan ke tempat seperti ini bisa mendapatkan ketenangan dirinya. Tidak seberapa mungkin untuk Ya. harga yang harus dikeluarkan, tapi kebatinan lebih utama. Nah, Itu lebih lebih tenang utama. ya. Lebih Intinya tenang. kalau dikupas masalah jaroh, yang pertama ada keterangan berdoa yang paling afdol adalah di masjid, di musola, dan di tempat keramat. Secara logika di masjid nggak ada anak-anak yang buka HP, buka bikin betul, musik Pak segala Konsen. macam. Terus di musola seperti itu juga, Ya. dan di tempat keramat Betul. nggak ada TV, nggak ada segala macam lah. Jadi Nah. intinya mungkin afdolnya itu karena khusus tidak ada keramaian. Keramaian. Gitu. Yang kedua, kalau kita berjaroh ke tempat keramat, yang jelas kita mendoakan para waliullah. Betul. Keutamaan dalam berjaroh itu karena kita mendoakan yang sudah meninggal, maka orang yang kita doakan yang telah meninggal akan mendoakan kita. Allah. Seperti kita, saya ngasih uang ke saya, goblok kalau saya tidak ngomong makasih mudah-mudahan sing sehat, panjang umur, banyak rezeki. Wah, segala coba ngasih kita orang tua yang jompo nih, Bu, Ma, buat pasti didoakan panjang umur, sehat, wah segala Amin. macam, padahal 10.000. Nah, ketika kita mendoakan yang telah meninggal, ada keterangan ketika orang yang sedang dihisab, kalau ada anak cucunya yang mengasih Al-Fatihah, maka akan diberhentikan dulu. Nah, disitulah. Apalagi kita mendoakan waliullah, mendoakan kekasihnya Gusti Allah, mendoakan orang suci. Ya doanya Pasti dijawab. besar kemungkinan Ya. beda kalau kita orang yang banyak dosa mungkin ya. Ya, Dosa benar itu, banyak, teman-teman. zakat tidak, Ya. ya doanya ya mentul gitu. Pantesan. Ya, ya. Jadi yang datang ke sini bukan karena saya, Ya. karena kita mendoakan waliullah, terus kita memohon kepada Gusti Allah, dan waliullah membantu karena kita ngasih doa, ngasih Al-Fatihah. Jadi Alhamdulillah. saya sarankan sebelum jaroh ke Marongge, utamakan minimal tiap malam Jumat kasih Al-Fatihah ke orang tua kita, ke nenek kita, ke Betul. kakek kita yang telah meninggal. Ya, bertawasul Itu ya, harus. Kalau bisa mah dianggap kewajiban lah. Iya. Itu ya kalau gitu. Udah harus rutin Dan itu ya. iya, ya harus rutin. Apalagi kalau kita orang tua meninggal, kakek meninggal, hartanya banyak, Ya. atau dapat warisan. Ya, anak yang tidak tahu diri ya warisannya banyak, mendoanya jarang. Nah, Doakan doakan. biar orang Betul, tua kita, kakek nenek kita itu di alam kuburnya ya sering diberhentikan dulu kalau memang lagi ada Perhitungan. hisaban, lagi ada perhitungan, karena supaya tergolong kita itu adalah Anak yang soleh. anak yang soleh. Amin. Amin. Karena ada 3 hal yang tidak putus ya dalam kehidupan, terutama umat muslim. Satu, ilmu yang bermanfaat. Ya. Saya punya ilmu sedikit, dikasihkan ke A, disebarkan lewat YouTube, media. Nah, Betul. itu kan ilmunya bermanfaat. Alhamdulillah, Orang lain. betul Pak. Ilmu yang bermanfaat. Punya harta sedikit, kita zakatkan, sedekahkan. Iya. Jadi tidak akan itu putus. terus kita sering ya bertawasul. Makanya ritual di Marongge tidak ada cara lain, hanyalah tawasul. Tawasul. Saya walaupun dulu pas jadi kepala desa, saya tekankan ke Kuncen tidak boleh jual minyak. Ini minyak mentah, ini minyak mateng lah. Kalau memang minyaknya udah digoreng baru ya. Enak buat gorengan gitu. Ini wapak, ini sabuk, ujung-ujungnya penipuan. Ya, benar-benar. Betul. Benar nggak? Penipuan ujung-ujungnya. Jadi kita mah tidak ada neko-neko. Betul. Yang jelas mah tamu datang ke sini bertawasul jaroh. Hanya ada sedikit ritual tadi, mandi secara medis biar bersih lah, Biar tidak bersih, bau badan. betul. Dan saya ngupas kalau ngobrol mah bersihnya mah dengan zakat. Amin. Itu Alhamdulillah. bersihkan diri Anda Dengan zakat, Dengan bukan zakat. dengan air kali Cilutung. Kayak Cilutung. Itu Juga mah lamun secara hayang medis ambil dokter. Mana aja kopi. Cikopi. Aduh, alhamdulillah nih Pak Ustadz, Pak Kuncen. Amin. Pak Terima Kuncen, kasih terima sekali kasih. atas penjelasannya. Kami juga di sini jadi semakin mengerti dan paham mengenai sejarah, fakta, mitos dan yang mistisnya juga. Betul. Dan semakin juga istilahnya mengingatkan saya Iya. kembali dan teman-teman di rumah mengenai kewajiban kita untuk berzakat, berinfak dan bersedekah.
Ya. Betul. Sedikit betul satu sekali. lagi Ya. Boleh. beredar di masyarakat. Kadang-kadang ulama kiai Iya. menganggap orang bodoh itu tidak tahu apa-apa. Kamu jangan berjaroh ke tempat keramat kemarongge kemana? Musyrik. Musyrik. Nah, Ya. betul. balik nanya, kalau yang musyrik itu yang bagaimana? Orang musyrik itu jangan jauh-jauh dari Bandung ke Marongge, dari Bandung ke tempat makam ibunya, makam kakeknya. Itu sudah- Kalau salah minta, Betul, itu sudah termasuk. Nah, Kalau misalnya jadi, diibaratkan seperti itu ya musyrik itu yang pengunciannya. salah minta. Kalau saya tanya, kalau seorang ustadz ke saya, Bu, musyrik, saya tanya. Kalau Pak Ustadz, kalau lebaran suka ke makam ibu suka? Ya suka, musyrik Pak Ustadz. Benar nggak? Betul. Pak Ustadz udah jarah ke tanah suci, ya sudah. Ke makam Nabi Muhammad kan? Iya. Iya, musyrik. Yang musyrik itu yang salah minta. Mbak saya minta anu. Nah, ibu saya lagi sengsara. Kakek buat cek ibu kakek gitu. Saya lagi disiksa kamu. Nah, tapi kita Udah kita ila buat arwahi bicara. al-fatihah. Jadi jangan sembarang orang nyebut musyrik ketika tidak diterangkan. Jangan sampai salah minta. Kalau mintanya ke kuburan, ya baru itu musyrik. Jangan jauh-jauh orang dari mana-mana ke Marongge. Jelas musyrik kalau mintanya ke kuburan. Betul. Tadi kan kita udah tahu sendiri. Tahu sendiri ya, kita Tahadorohan, sudah. tawasulan, Ya. berdoa dan meminta ke Gusti Allah. Kepada Allah. Itu dari situlah. Jadi jangan punya pemikiran wah musyrik. Mana dulu? Iya. Lihat dulu ritualnya gitu. Kalau Mbak saya pengen begini, udah pengen begini itu baru musyrik. Jangan itu. jauh-jauh lah kita ke orang tua sendiri yang meninggal. Kalau mintanya langsung kan itu musyrik. Ya, betul. Makasih disitulah. Pak Kuncen. Tadi yang saya jelasin juga ya, makanya begitu kalau mau ke tempat yang memang dikatakan sakral atau apa, niat. Iya. Ya pertama niatnya apa Niatnya. dulu. Kalau udah niatnya tadi ya kata Pak Kuncen atau Pak Kuwu ya, mungkin di sini Kuwu ya. Karena saya orang Ranci Kulon juga nih Pak. Jadi dulunya ini ada istilahnya Kuwu ya, kepala desa gitu. Misalnya kalau udah niat dari awalnya, tadi dibilang wah ya misalnya ya karuhun atau apa saya ini lagi, itu udah salah besar ya. Makanya Iya. saya sudah bilang kalau saya ke tempat yang seperti ini bukan hanya sekedar tempat buat cari-cari tempat mistik, udah jelas itu tempatnya pasti ada petuah atau Ada petuah. Iya. mitos dan segala macamnya. Tapi yang lebih utamanya adalah saya lebih mendekatkan diri kepada Gusti Nah, Allah. itu. Lebih utamanya itu. Lebih utamanya itu. Jadi Lebih intinya utamanya dengan itu. kita berjaroh, melihat makam, kita ingat mati. Nah, itu itu. dengan bertawasul, mudah-mudahan kita dapat hidayah. Nah, Betul. Itu banyak tamu yang bukan banyak suka ada, Pak. mm. Saya pengen yang cepat. Aduh, Yang yang cepat kayak gimana? Kayak jalan tol. Aduh, kalau cepat mah ya jelas-jelas di Marongge mah ya bagaimana ya. Saya juga sama, makan nasi, minum kopi, nggak bisa apa-apa. Saya cuma hanya ditugas masyarakat memimpin tawasul saja. Iya. Biar orang tidak bersimpangan cara berdoanya, Iya. cara meminta, cara Tanya. memohonnya Betul, gitu. betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa makan dibanding dulu lagi tanda tanganku kan sekali tanda tangan nggak bisa. Wah, di situ lah. Apalagi AJB ya. Aduh. Bener habis. Hanya tanah sama rumah saja. Duit mah rugi dibawa kabur. Karena mungkin ya di situ Ya, kan tadi, saya ngomong jagat sodako di situ. Nah, Karena saya merasakan Langsung mengalami dulu begitu kita kan ya, Pak takut ya. ya, takut anak gak makan, takut istri gak Nah, beli ada pakaian, ketakutan, ya. takut ternyata takut itu betul terjadi. Kalau kita takut dengan harta pasti terjadi. Maka jangan takut dengan harta mah, kasihkan zakatnya, kasihkan sodakohnya, insya Allah. Nah, iya malah duit orang bikeun gitu ya. Nah, ya hakna gitu doang. Setelah saya anggaplah digodong di sini 15 ternyata ya alhamdulillah ya Alhamdulillah. uang saya dulu walaupun miliaran habis, ternyata kalau nggak habis bawa kabur orang, rugi usaha, Celaka lah buat kita sih. uang dosanya Iya. kemakan anak istri sampai sekarang. Jadi kita mungkin uang dosanya nggak terlalu banyak dimakan karena udah makan sama yang rugi sana itu. Itu. Mangga jangakeun Ternyata- sareng dosana canak gitu. Ternyata kebahagiaan di situlah. Jadi intinya yang disebut kaya hati yang paling enak. Saya tidak takut tidak makan, ternyata toh saya tidak jadi kubu, makan tetap. Jalan-jalan aja. Ya anak-anak tetap Jalan-jalan usaha aja. nggak kayak orang lain capek ya, cuman tabasulan. Wasulan. Tamu ngasih amplop. Iya. Kita berdoa beribadah. Walaupun saya ini ke desa mewah, artis buat ke desa, tapi lebihnya sisa. Dari makan dari saya sisa. Nah di situ. Alhamdulillah. Jadi sing yakin. Yakin. Yakin, insya Saya Allah. ngomong zakat sodako di situ.
kunci utama keberhasilan. untuk keberhasilan zakat, infak, sedekah. Itu yang paling utama. Terutama kan si Rudi, kudu lu sedekah. Sedekah, like, subscribe, komen di bawah, share ke media sosial kalian supaya channel saya semakin berkembang dan Betul. semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari channel ini karena di sini ada edukasinya, teman-teman. Ya, Pak Kuncen atau Pak Ustaz. Banyak sekali ya, sebut aja. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin sebelum diakhiri? Iya, Silakan, mangga. silakan. Ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman di rumah yang mau ke sini atau gimana, mangga. pepatah mungkin Ya, Pak. alhamdulillah. Mungkin saya tadi yang kalau istilahnya kita bikin rangkuman atau bikin intinya yang jaro dan datang ke Marongge jangan punya pemikiran yang di luar akal logika, Betul. keluar dari jalur rel agama. Jadi istilahnya tidak ada pengen harta benda yang cepat, pengen Kayak harta jalan benda tol, yang jalan tol tidak ada. Kalau kita pengen ke Bandung nanti udah si Sunda Wujadi baru cepat. Cepet. Kalau pausuran harta kematian, jabatan itu mah rahasia Gusti Allah. Insya Allah. Kita pengen juga ya kalau Ya, memang Gusti Allah tidak Belum meridhoi waktunya, mau mangga. Ya. orang sudah kaya bisa jatuh. Betul. Ya. Mau cepat Baik. tahu-tahu Iya. langsung turun begitu cepat. Gak hitungan jam, detik juga langsung Iya, bisa turun, iya. gitu. Tadi yang punya pabrik kebakaran 2 jam habis. 2 jam habis Udah tuh. miliaran uang Iya, tuh, kan. keluar. Jadi yang jelas tabungan mah yang zakat sama sedekah Nah. itu baru tabungan. Yang akan kita bawa mati Yang itu ya. bawa mati. Kalau ada orang yang bilang harta itu tidak dibawa mati, nggak tahu caranya. Caranya Ya. kalau dibiarin di BRI, dibiarin di tanah di rumah ya memang tidak dibawa mati, Tidak dibawa tapi mati. kita sebagian geser ke rekening akhirat, zakat, sedekah Amin. ke bawah mati. Iya. Di situ Nah, itulah teman-teman ya. Alhamdulillah kita mendapatkan wejangan yang sangat-sangat berharga Harga. sekali ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Ada mau ditambahin lagi? Ya, terima kasih untuk Pak Kuwu juga Iya. yang lo di channel masih bisa stay tune di sini ya, terutama di travel horror dan juga Kang Ludi jalan-jalan horor ya. Iya, jalan. Jadi teman-teman seperti yang saya udah jelaskan ke media ataupun yang memang sering kita diulas di Iya. sebelum-sebelumnya, kalau untuk mengulas mitos, fakta dan sejarah kita paling nomor wahid. Ya. Dan kalaupun mencari sesuatu yang memang goib, jangankan itu dicari di depan muka kalian itu ada. Ada. Ya, Betul. tidak perlu mencari di depan muka kalian itu ada, bahkan di rumah kalian juga mungkin sudah menanti. Betul, sudah. Yang jadi masalahnya adalah bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Kalau misalnya tidak percaya goib, kalau mati kita mau kemana? Betul kan Pak Ustaz Kubu ya? Misalnya kita nggak percaya nih, misalnya saya nggak percaya goib, ya udah tinggal tanya balik. Mati kita mau kemana? Mau jadi apa? Pasti dari lu goib. Nah, gitu. Termasuk juga tadi yang saya bicarakan adalah kalau kita sering explore ataupun misalnya sering sekalian ngelewat nih, Ya, kebetulan karena betul. macet, kita juga sering ngeliput di sini. Jadi bukan hanya sekedar explore ke tempat yang memang tadinya tempat wali Allah ya di sini, tapi kita juga istilahnya ingin mengedukasi teman-teman bahwa hal yang lebih penting adalah ketenangan diri teman-teman semua ya. Kalau misalnya mau diijabah doanya segala macam, minta ke Gusti Allah ya. Yang jelas pasti kalau misalnya secara mitos, fakta dan sejarah yang disebutkan tadi memang betul orang sakti, tapi pada dasarnya begitu sudah ada peninggalannya, nah itu tempat kita menenangkan diri dan mendekatkan diri ke Gusti Allah. Itu yang lebih utama ya. Jadi pesan saya, jangan takut mau kemanapun Anda berada, tempat dimanapun pasti. Bahkan yang kemarin terakhir juga yang nyasar ke Gunung Guntur Oh, tuh, ya. itu karena berkat pertolongan Allah akhirnya ketemu dengan orang yang soleh, akhirnya dia bisa ditemukan kembali. Ya segitu saja mungkin dari saya Kang. Oke. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Alhamdulillah ya, teman-teman, pada hari ini kita bukan hanya bisa bersilaturahim saja dengan Pak Kuncen, tapi kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu ya. Betul. Dan teman-teman, sebelum saya akhiri, saya mengingatkan kembali buat kalian semua, jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan cara di like, subscribe, dan komen di bawah, dan silakan juga untuk share ke media sosial kalian. Dan terima kasih atas waktu Anda untuk menonton channel ini. Salam buat keluarga Anda di rumah, dan selalu jaga kesehatan dan keselamatan. Saya Kang Ludi pamit. Saya Kang Yuda pamit. Saya Edo pamit, dan Pak
Kuncen juga pamit dari hadapan kalian semua. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mungkin saya akan ke Kota Anda untuk explore tempat angker terbengkalai dan penuh sejarah, fakta, mitos, dan hal-hal berbau mistis. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see you.